Oke, selamat malam semua. Alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali dalam rangka mata kuliah eh, pemrograman visual, gitu ya. Dan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 ya. Jadi bisa 2 pertemuan lagi, ya. Kita akan lanjutkan lagi proyek kita. Jadi schedule hari ini adalah kita akan mau desain database daripada sistem aplikasi HRIS kita kemarin ya. Yang masuk pasti udah ngerti, yang belum silahkan diikutin videonya karena project US kita nanti menggunakan itu gitu ya. Dan database hari ini yang kita desain adalah yang akan digunakan di UAS nanti. Oke, saya akan coba share desktop ya. Kita siap, silahkan dibuka komputer dan laptopnya, kita akan praktek bareng. Sudah kelihatan screen saya? Sudah kelihatan? Sudah? Ya, oke. Semuanya sudah ada SQL Server di laptopnya ya. Di komputernya sudah ada belum? Halo? Sudah ada semua SQL Server database-nya? Saya sudah, Pak. Oke, sudah ya. Yang belum silahkan komen, nanti akan saya kirimkan link cara instalasinya, harusnya sudah semua ya. Kecuali yang baru ya. Oke, silahkan dibuka SQL Server Management Studio-nya ya. Ini diklik 2 kali SQL Server Management Studio-nya. Bisa tutup dulu yang ini. Oke, langsung aja deh. Buka SQL Server Management Studio-nya. Kita akan bikin database terlebih dahulu. Ya. Oke, kemudian login sesuai kebutuhan, pakainya SA ya. Ikan pakai SA, kemudian saya masukin di sini. Kemudian saya connect. Sudah pada masuk belum ke database-nya? Seperti ini. Halo? Gimana? Bisa dilanjut? Pada diam aja. Ya oke, aku yang mesti kerja aku nggak apa-apa, nanti saya record. Yang mau ikut bareng praktek siapa? Yuk jari. Coba raise hand. Ada yang mau ikut? Ada nggak nih? Oke, Mira. Mira sudah open SQL servernya? Manajemen studionya udah belum, Mira? Sudah, Pak. Oke, Mira. Oke. Silakan yang ikuti. Kemudian kita klik di bagian database. Kita bikin database baru di sini. Caranya adalah di sini klik kanan, gitu ya. Klik kanan New Database. Kita sama-sama gabungkan. Nama database-nya adalah HR. Kemudian kasih nama kalian atau HRIS. Kasih underscore nama kalian masing-masing ya. Ini aturannya ya. Jadi kalau nanti database-nya pakai punya temennya, otomatis akan nggak akan dinilai gitu ya. Karena nanti di akhir pertemuan kalian akan diminta buat video seperti biasa dan diperlihatkan nama database-nya apa. ADS ini saya kasih nama saya ini ya, Fajar. Nah, seperti ini ya. Sudah? Belum? Siapa tadi namanya Mbak siapa? Sudah, Pak. Oke, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul database ini, HRIS Fajar di sini. Kemudian di bagian table kita klik New Table, ya. Nah, ini yang table yang pertama, gitu ya. Kita akan lihat dulu kemarin terakhir kita praktikumnya, ya. Saya buka dulu ada apa namanya master data apa aja di situ. Kita akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Silakan dibuka untuk Delphi-nya. Kita buka apa namanya project kita yang terakhir ya.
Sudah kebuka tadi Mbak? Siapa namanya? Sudah Mbak? Sudah, Pak. Ya oke, saya masih loading nih ya, sabar ya. Yang lain bisa nyusul, silakan dibuka juga. Oke, kita langsung aja. Kemarin saya ingat tabelnya yang pertama adalah tabel karyawan ya. Mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris aja ya. Ini udah selesai ya. Sudah selesai. Kita lihat dulu sini. File reopen ya. Saya masuk ke Unigui ini. Ya, kemudian saya masuk ke di sini ada employee ya di sini ya, master employee ya. Master employee kita lihat ke mainnya dulu. Kita lihat di sini. Main kalian teruskan ya. Saya contohnya master employee, yang lain kalian silakan diikuti untuk master data yang lain di video yang kemarin. Cara buat atau memanggil master datanya. Saya lihat di sini. Di sini ada apa? Employee, position, leave type, permit type. Berarti kita masuk ke employee dulu ya. Employee. Saya bikin klik kanan di sini employee. Berarti employee itu biasanya ada apa? Employee ID atau nick-nya ini. ID gitu ya. Employee ID ini tipenya varchar ya. Nah, tipenya saya isi dengan kodenya 50 saja. Kemudian employee name. Kayaknya satu aja ya. Employee name ini employee ID. Ini varchar 100. Kemudian apa? Employee apa lagi? Tanggal lahir. Apa tanggal lahir bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Date. Date apa? Employee date ini ya. Ini ya, date birth gitu ya. Tanggal lahir. Ini date. Kemudian apa lagi? Biasanya apa? Jenis kelamin ya. JK saja ya, jenis kelamin. Atau gender juga boleh. Gender. Ya, ini tipenya ada 2 ya, berarti tipenya 1 aja. Di sini pakai ada char 1. Nah, isinya nanti laki-laki atau perempuan, jadi P atau L gitu ya. Kemudian di sini agama ya. Agama pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia aja ya. Nah, ini yang gampang aja deh. Ini jelas kelamin aja. JK. JK ini tanggal lahir aja, bahasa Indonesia aja yang gampang biar nggak bingung. Ini tanggal TGL lahir. Kemudian di sini name saja. Ini employee ID aja nggak apa. Pakainya nick saja. Nickname, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, tempat lahir. Lahir, di sini tempat lahir. Saya copy varchar ini aja. Isi 80 ya. 80. Ini agama saya isi 50. And varchar. Apalagi biasanya keterangan apa namanya? Karyawan ada apa lagi biasanya? Ya. Biasanya apa? Apa? Alamat. Status, Pak. Alamat, jadi boleh. And varchar 100. Kemudian status ya. Status. Ini apa status? Terus single gitu ya. Janda gitu kan ya. Varchar 50. Apalagi biasanya? Nomor telepon mungkin. Ya, oke, good. Nomor telepon. Nah, gitu ya. And varchar biasanya lebih dari nomor 1, saya isi 80 aja. Ada lagi Mbak? Email ya.
email gitu ya, and varchar 80. Ada lagi biasanya dengan apa? Departemen ya, departemen kita isi dengan kode, nanti kita akan bikin tabel departemen nanti. Ini and varchar isi 10 aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa nicknya itu jadi primary key, ya klik kanan di sini, kemudian set primary key, kemudian disimpan. Isi dengan nama tabelnya adalah tabel employee ya. Sudah Mbak? Mbak siapa yang lagi? Sudah Pak. Kemudian klik OK. Berikutnya kita akan sambungkan ke tabel departemen. Ini kalian refresh aja tabelnya, diklik ke bawah. Ini belum kelihatan ya. Tekan aja F5 saja. Di sini nanti akan muncul F5 itu refresh ya. Kalau di sini nggak muncul, kalau nggak klik kanan kemudian refresh. Nah, nanti akan muncul tabel employee. Klik kanan lagi new table. Kita buat tabel departemen. Jadi departemen ID ya. Ini sama dengan ini, varchar 10. Kemudian departemen name ya, departemen name varchar ini 80 ya. Kemudian departemen ID dijadikan primary key, set primary key, kemudian disimpan, isi dengan departemen, kemudian klik OK. Sudah Mbak? Belum Pak, sebentar. Ya, oke, silakan. Jadi refresh lagi, klik kanan refresh. Oke, 1, 2. Ini sudah. Oh, sudah bilang ya Mbak? Sudah Pak. Oke, sekarang kita lihat di sini ada apa lagi? Position, berarti position itu jabatan ya. Position, berarti kita bikin baru di sini. Tambah yang di sini tadi simpan dulu ya, employee tadi berarti ditambahkan nama filenya adalah jabatan. Jabatan. Nah, tambahkan di sini and varchar 10 juga. Ini kita isi dengan kode nanti. 10. Sudah Mbak? Employee? Tambah fill jabatan. Sudah Pak. Oke, berikutnya kita bikin tabel jabatan, new table. Di sini jabatan ID. Samain and varchar 10 tadi ya. 10. Ini jabatan name. And varchar 80. Kemudian jabatan ID jadi primary key. Kemudian simpan. Isi dengan position. Kemudian klik OK. Sudah belum Mbak? Sudah Pak. Oke, berikutnya adalah ada leave type. Leave type saya ikutin yang sini aja ya, leave type atau jenis cuti ya. Leave type kemudian jenis cuti. New table di sini. Oke, kemudian apa namanya? Leave type itu tadi filenya ada apa lagi? Leave ID kemudian jenis cuti ya. Leave ID ini cuti ya. Atau langsung aja pada bahasa Indonesia aja biar gampang, biar kalian nggak bingung. Kode cuti sama jenis cuti. Kode cuti. Dan varchar 10. Ini jenis cuti. Dan varchar
80. Kemudian kode C itu jadi primary key, kemudian disimpan. Kemudian leave type. Ini Mbak, bisa Mbak? Bisa, Pak. Klik OK. Dan refresh tabelnya, sini kita sudah ada tabel berapa. Nah ini ya, ada 4. Kemudian apa lagi? Kemudian permit type. Permit type itu izin ya. New table lagi. Ya. Ini ikutin yang di sini, kode izin. Kemudian diisi dengan nvarchar 10. Ini namanya adalah jenis izin. Nvarchar 80. Primary key-nya di set di sini, kemudian klik save. Ini adalah permit type. Sudah Mbak, kayak gini bisa? Sudah, Pak. Oke, klik save. Kemudian berikutnya kita masuk lagi, di sini ada apa aja? Permit type, jenis izin sudah. Oke, jenis sakit atau sickness ya. Sickness. Klik new table lagi di sini. Oke. Ini isi dengan jenis sakit. Ini di sini jenis sakit, contohnya rawat jalan, rawat inap gitu-gitu ya. Ini nvarchar, ini diisi dengan 10. Ini sakit, di sini kode sakit ya. Ini adalah sakit. Jenis sakit. Ini ya. Nvarchar 80. Simpan. Jangan lupa. Ini namanya adalah apa namanya? Sick type ya. Seperti ini. Bisa Mbak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, sick type. Atau sickness type ya. Sickness type. Right, ini jangan lupa ini primary key. Simpan lagi. Nah, kayak gini. Satu lagi, tabel masternya. New tabel lagi, tabel baru lagi. Nama tabelnya adalah ini. Jenis izin cuti gitu ya. Kalau di sana ya, sini ya. Nama tabelnya adalah tabel jenis izin cuti. Berarti isinya nanti ada apa aja di sini. Oke, jenis izin cuti ya. Tag ID. Oke. Di sini kode izin cuti ya. Ini nvarchar. Ini 10. Ini jenis izin cuti ya. Ini nvarchar 80. Set primary key yang ini. Oke, kemudian klik simpan. Isinya dengan ini, jenis izin cuti. Sudah Mbak? Sudah, Pak. Nah, oke, kemudian klik OK. Kita refresh tabelnya. Nah, ini ada tabelnya ya. Kemudian kita masukkan tabel transaksinya di sini. Klik kanan new table. Ya. Oke, tabel transaksinya adalah ini nanti yang kita pakai izin trans. Ya. Nah, pertama adalah nomor transaksi, no trans. Ya. Nah, sini, aduh, mana tadi? Nama transaksi. Ya, isinya nvarchar ini 30.
Kemudian rec ID, ini record ID, ini bikin, jadi big integer ya. Kemudian apalagi di sini ada nick, dectrum, dat2 gitu ya. Ada nick tadi apa? Employee ID ya tadi ya. Employee tadi apa? Ikutin ini ya, nick berarti nick ya. Nick isinya samain. Berarti nvarchar 50. Kemudian date from, ini date, ini buat ngisi kalau misalkan dia cuti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini date to, ini date juga. Kemudian apa lagi? Total harinya, total day. Ini isinya adalah integer. Berikutnya ada, ini adalah isinya adalah apa ya? Bentar ya. Ini kita isi dengan ini aja, keterangan aja ya. Keterangan. Jadi keterangan nggak salah cuti, dia cutinya kenapa, mau kemana gitu ya. Contohnya cuti dari tanggal 1 sampai tanggal 5, contohnya bawahnya adalah pulang kampung. Nah, gitu. Berarti nvarchar, ini panjang ya. Ini kita isi dengan 500. Sudah? Kemudian alamat selama cuti. Alamat ya di sini ya. Ini samain dengan apa namanya, nvarchar, yang disamain ya. Isi dengan 100. Baterai saya udah mau habis. Ya, Mbak? Mbak siapa tadi? Halo Mbak, bisa? Sebentar, Kak. Belum. Yang lain siapa selain Mbak ini tadi yang ikutin siapa? Ada yang ikutin? Gak ada? Ya, bisa, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya, ini panjang ya. Kemudian diisi dengan jenis izin cuti. Jenis izin cuti. Ya, izin cuti kita ikutin di sini tadi berapa kolomnya. Nah ini ya, kode izin cuti berarti ya. Ini kode izin cuti aja. Namain. Kode izin cuti. Ini nvarchar isi dengan 10. Oke. Berikutnya diisi dengan type, tipenya. Type. Nvarchar di sini 10. Berikutnya diisi dengan periode. Nvarchar diisi dengan 6. Ini diisi dengan attach file. Jadi nanti kalau bukti pendukung, contohnya foto atau surat keterangan sakit atau surat dokternya dan segala macam, nanti di attach di sini. Nvarchar 500. Kemudian berikutnya adalah time gitu ya. Time from. Jadi ini diisi dengan time ya. Jamnya ya. Kalau misalkan izin atau izin keluar dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Time to. Ini isinya time. Oke. Kemudian ada namanya user comment. Comment di sini. Nvarchar 500. Kemudian manager comment.
Kalau diperlukan nanti kita isi dulu aja. Ini sama dengan nVacha 500. Sudah, Mbak? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, Sudah. kemudian yang paling atas nomor transaksi kita set primary key, kemudian klik simpan. Diisi dengan pas ini. Izin trans. Kita akan menggunakan tabel ini ya, izin trans ini untuk mengcapture data-data dari karyawan yang cuti, karyawan yang sakit, karyawan yang izin gitu dan segala macam ke tabel ini semua gitu ya. Kemudian klik OK. Ini. Oke, satu lagi kita bikin absensinya, tabel absennya gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, oke, di sini. Oke, di sini saya isi dengan attendance. Nama tabelnya adalah attendance. Klik kanan di sini new table gitu ya. Kita akan bikin table baru. Saya masuk ke sini aja. Attendance ya. Pertama lagi sih dengan nick. Yang mau join di sini. Isi dengan nick. Ini nVacha 50 tadi pastikan sama ya. Nicknya berapa? Kemudian diisi dengan sini time in, time out, date-nya dulu ya. Nah, tanggal absen di sini ya, date. Ini date. Kemudian time in. Ini isinya time. Ini time out. Isinya adalah time juga. Kemudian berikutnya adalah record ID-nya yang unik. Ini big in. Ya. Dan diisi dengan period and nVacha 6 ya. Nah, berikutnya diisi dengan ini type. Tuh. Halo, buka ya. Diisi dengan type. Dulu ya. Dan kemudian time in, time out, record ID, period. Apalagi kira-kira coba kita explore dulu yang perlu apa nanti. Oh, status ya, tambahkan kalau perlu nanti di sini ada status. Kolom status. nVacha di sini adalah apa namanya? 50 aja ya statusnya. Oke, satu lagi kita simpan lagi di sini transdate. Jadi tanggal masuk ke sistemnya, jadi date time. Kalau yang date ini untuk tanggal absennya si karyawan tersebut. Oke, kalau sudah di apa namanya, primary key-nya adalah 2, yaitu nick dan juga record ID di sini. Kemudian set sebagai primary key dua-duanya. Jadi tekan supaya 2 ini tekan kontrol ya. Jadi klik yang ini, tekan kontrol, ditahan, kemudian klik record ID, kemudian klik kanan, semuanya set primary key. Seperti ini. Bisa? Kemudian klik save. Diisi dengan apa namanya? Attendance, kehadiran. Atau absen gitu ya, absen.
absence gitu ya. Kemudian klik OK ya. Sudah Mbak kayak gini Mbak? Bisa? Halo? Masih ngikutin? Yang resid ID-nya gimana Pak cara itunya? Apa Tadi primary key-nya? kecepatan. Primary key-nya. Iya, primary pas saya set primary key, ya. Tekan kontrol, kemudian diklik yang nick-nya, Oh, kontrol. ditahan ya kontrolnya, tekannya, kemudian tekan lagi yang record ID, kemudian klik kanan. Oke, Pak. Udah, klik OK. Absence, klik OK. Nah, kemudian di refresh di sini, refresh, gitu ya. Nah, jadinya tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cocokin Mbak. Sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Kemudian klik, terakhir kita akan bikin database diagramnya. Di kanan new database diagram. Ada? Ada ya? New database Ada, diagram. Pak. Oke, karena nanti kalau teman-teman nggak muncul, ininya versinya pastikan di help sini adalah versi untuk manajemen studionya itu yang saya pakai versi yang ini ya, 15 ya, 15.0 gitu ya, manajemen studionya ya. Siapa yang masuk? Ada. Oke, database diagram, new database diagram, kemudian klik yes. Nah, ini dimasukkan semua ya, 99-nya. Siapa sih ini? Oke. Kemudian klik add ya Mbak ya. Sudah Mbak? Kayak gini? Sudah? Sebentar, Pak. Ini terakhir ya. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Kemudian klik add. Nah, banyak ya tabelnya 9. Nanti kita bikin. Yang pertama adalah di employee-nya, pastikan transaksinya dulu ya. Employee itu deketin sama ini ya, sama jabatan position. Sama satu lagi tadi apa tadi? Departemen ya, deketin sini. Deketin departemen sama employee. Ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita gabungkan di sini jabatan sama departemen. Jabatan ID ini diklik, ditahan, sambungkan ke jabatan. Nah, ini ya. Nah, bawah. Nah, seperti ini. Nanti pastikan di sini employee ID position gitu ya. Ini adalah belum muncul ya. Kita cancel dulu ya. Ini jabatan, kemudian saya klik jabatan. Nah, jabatan ID sama jabatan ya di sini ya. Pastikan ini posisinya tabel position, kemudian kita tabel employee jabatan, kemudian klik OK. OK lagi. Ini juga departemen ID ke departemen. Nah, seperti ini, departemen ID, departemen, klik OK. Jadi biar nyambung. Sudah, kemudian kita masuk ke transaksinya. Ini. Transaksi absen, kita dekatkan dulu. Ini geser. Nah, kita ke sini ya. Nah, nick itu arahkan ke nick juga di employee. Nah, seperti ini. Jadinya nick sama nick ya. Bisa, Mbak? Ikutin, bisa ngikutin? Iya, lagi ngikutin, Pak. Ini udah muncul nick sama nick? Sudah nggak? Muncul, Pak. Ya, klik OK. Pastikan jangan keliru. Nah, OK lagi. Nah, ini nyambung ke sini ya. Terakhir, dekatkan yang transaksinya, izin trans sini ya. Transaksi izin, cuti, dan segala macam ke sini. Nah, sini. Ini posisinya di sebelah sini aja. Deketin sini ya. Sudah, Mbak? Sudah, Pak. Ini direferensikan nick yang di izin trans. Ini digabungkan ke employee. Nah, seperti ini. Nah, nick sama nick employee dan izin trans. Klik. Sudah? Sudah. Oke. Kemudian klik OK lagi. Nah, oke, saya kecilkan dulu biar kelihatan
Kemudian permit type kita taruh di samping-sampingnya di izin trans, biar kelihatan. Di sini saya taruh bawah, ini juga sama. Ini saya scroll ke bawah, saya gedekan ya. Oke. Kemudian tinggal leave type-nya di sini. Mana ini ada type, ada lagi. Apa tadi? Kode izin cuti ya. Leave type jenis izin cuti, berarti ini koneksinya ke jenis izin cuti, berarti type-nya ke jenis izin cuti ya. Ada type, klik, kemudian jenis izin cuti. Salah ding, salah, bukan itu, salah, cancel ya. Ini maksudnya kode izin cuti, connect-nya ke sini. Sini, kemudian klik. Sudah seperti ini Mbak, kode izin cuti, izin trust sama jenis izin cuti. Sudah Pak. Ya, klik OK kalau sudah. Oke juga. Oke, nanti permit type dan ini leave type kita biarkan aja karena kita akan bikin generate otomatis gitu ya. Jadi nanti di forumnya kita nggak sambungkan karena nanti akan bentrok. Untuk tipe ini nanti isinya adalah kalau misalnya dia milih si karyawannya milih jenis kode izin cutinya adalah cuti, maka dia akan nge-link ke leave type. Tapi kalau dia milihnya adalah permit, dia akan masuk ke permit gitu ya. Satu lagi kayaknya tadi tabel sickness ya. Nah ini sickness deketin. Nah nanti kalau si karyawan milih jenis izin cutinya adalah sickness atau sakit, dia akan milih type-nya inilah akan diisi dengan tipe yang sickness type di sini. Jadi ini nggak saya hubungkan di sini, kalau dihubungkan nanti yang lain malah nggak bisa. Seperti itu. Jadi saya kosongkan untuk tipenya nanti akan diisi otomatis oleh sistem atau user akan milih sendiri. Kalau dia isi izin cutinya sakit, dia akan nge-link ke tabel sakit, sick type. Kalau dia isinya adalah nanti izin cutinya adalah permit, dia akan si tipenya akan otomatis keisi ngambil dari permit type. Ya. Sudah, kalau sudah klik save atau Ctrl S ini atas ini. Diisi dengan diagram HRIS. IS nama kalian, underscore itu Fajar. Seperti ini. Bisa Mbak? Bisa? Seperti ini? Bisa Pak. Ya. Kalau sudah klik OK. Nah, Oke, itu aja untuk hari ini. Silakan dibuat. Nanti minggu depan kita akan linkkan. Kemudian ada dialog seperti ini. The phone table will save to your database. Do you want to continue? Klik yes. Nah, seperti ini. Nah, oke, udah kesimpan. Nanti kalian langsung bisa buka di sini, akan kesimpan terus di database diagramnya. Kita klik sini. Nah, database kita adalah ini. Oke, itu aja. Jadi ini yang kalian capture ada dua. Pertama adalah kalian capture yang ini, snipping. Biar kelihatan nama database kalian yang diupload di e-kampus sebagai konfirmasi kehadiran. Ini di new, kemudian ini capture. Diperlihatkan nama database-nya. Ini ya, saya kasih nama database-nya di sini. Saya blok, saya kirim ke grup ya. Nama tabel, nama apa? Nama tabelnya nama kalian, database diagramnya ini, kemudian ini diperlihatkan. Itu yang pertama. Ini kelas apa ya? WhatsApp ya. Sudah Mbak? Bisa? Sudah bisa Pak. Oke, ini yang pertama di capture, kemudian paste di Word. Kemudian satu lagi untuk desain database-nya. Bentar ya. Ini satu. Ini saya buka ininya dulu. WhatsApp-nya masih lama. Terus saya buka Word ya. Word dulu deh ya. Ini kalau Word, buka di sini. Select ya. Tetap saya. Kebanyakan ini nih.
Oke, kemudian di paste di Word, gitu ya. Jadi kelihatan semua nama database-nya, nama database nama kalian, nama diagramnya adalah ini, seperti ini. Satu lagi adalah, ini saya enter ya. Satu lagi yang di capture adalah ini. Nah, database ini ya. Nah, tabel-tabel ini di capture. Nah, mana sih tadi? Oh, sini ya. Ya. Oke, kalian buka aja di sini. Nah, ini. Oke, di sini di capture full ya, teman-teman ya. Bisa dekatkan di sini. Ini di capture full. Di sini. Perlihatkan nama servernya juga, ya jangan kepotong. Jadi kelihatan nama servernya, nama database-nya juga. Di sini saya blok. Nama servernya ada yang atas di sini desktop, nama laptop kita atau nama servernya. Yang ini bisa ya. Nah, ini kemudian diperlihatkan nama database-nya, kemudian dilibatkan nama tabelnya. Ini di copy lagi. Kemudian paste di Word sini. Kemudian kasih nama kalian di sini ya. Nanti saya akan nilai sebagai pertemuan ke-13. Nick, kemudian sini nama. Kemudian kalian save sebagai PDF, kemudian upload di e-kampus. Sampai sini ada komentar pertanyaan, silakan. Gimana Mbak, udah diupload Mbak? Belum Pak, Silakan baru diupload. mau. Ya silakan biar kawan. 20B ya, RPL ya. RPL mana sih? Jadinya kalau ada. Ada pertanyaan dari yang lain? Ini saya upload hari ini ya. Jadi kalian bisa langsung kerjakan. Maaf Pak, mau tanya Pak. Kenapa, Mas Agus? Mungkin dari teman-teman ada yang belum install Apa? itu tolong di share Pak, yang SQL Server ini. Oke, bentar ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Ini LP1. Ini yang dikumpulkan adalah ini, gitu ya. Satu. Keduanya adalah ini. Nih, saya kirim di grup ya. Kemudian untuk video SQL servernya ada di yang kemarin saya kirim. Coba saya buka linknya di sini. Yang bagi yang belum ada SQL servernya ya, kalau udah ada SQL servernya tinggal pakai aja. Ada ingat kemarin Google Drive-nya? Ada? Ingat nggak? Nah ini saya kirim lagi ya. Ini nggak ada SQL servernya ya. Oke, saya cari ini SQL servernya. Kemudian untuk instalasi SQL Server pakai video yang ini ya. Ntar saya buka. Ada yang belum ada terinstall SQL Servernya? Ada nggak? Sudah semua berarti? Kalau nggak sudah semua, nggak saya share ya? Nggak ada yang jawab nih. Kenapa Saya nih? Pak. Ya, bisa. Oke. Pas. Ya, function ya.
Ini untuk SQL servernya, kalian install yang ini, yang belum terinstall. Oke, mana sih? Mana ya? Tuh. Yang SQL Server 2016 saja ya. Takutnya nanti nggak bisa bikin database diagram. Nih, download SQL Server 2016 ya. Terus yang satu lagi adalah manajemen studionya. Atau SSMS ya, manajemen studionya. Itu pakainya yang 2018 saja. Saya samakan dengan punya saya ya. Jadi kalau 2019 kadang-kadang nggak bisa bikin apa namanya database diagram. Jadi perhatikan, pakai yang dari saya aja. Mana ya? Bentar ya. Oke. Nah, download manajemen studio versi 18. Saya capture ya. Terus satu lagi videonya ya. Video instalasinya. Pakainya SA aja ya di video, contoh video saya nggak dibuat user baru, itu nggak ada yang lewatkan aja, yang penting SA sudah masuk saja. Kita menggunakan user SA nanti di minggu depan. Ada yang mau komentar lagi silakan sebelum saya tutup. Pak, kalau yang SA lupa password gimana, Pak? Masuk pakai ini dulu Mas, Windows Authentication Mas. Kemudian diganti passwordnya. Nanti saya kirimkan juga link ganti password caranya gimana. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Oke. Ini ini satu lagi. Coba ya.
password ganti. Oke, udah saya kirim semua. Silakan nanti kalau ada kendala langsung broadcast di grup, terutama bagi yang baru install server gitu ya. Pastikan sesuai, kemudian yang kesulitan juga yang bikin database diagram juga bisa ditanyakan di grup ini juga. Oke, saya kira itu aja dari saya. Ada komentar lagi dari kalian atau pengen ditanyakan, silakan. Anggi, kenapa Anggi? Anggi, cukup? Cukup ya? Mbak tadi siapa yang bareng tadi? Bareng coding siapa? Mbak siapa tadi? Sudah diupload? Iya, Pak. Ya, Mbak Mia Sudah. udah. Oke, sip. Oke ya, berarti nggak ada yang tanya. Saya kira cukup untuk mata kuliah hari ini. Silakan dikerjakan. Jangan sampai telat untuk membelinya karena nggak saya extend lagi. Jadi pastikan dikerjakan supaya minggu depan bisa ngikutin juga untuk materi selanjutnya. Karena kalau nggak ini nggak bisa, berarti nggak praktek minggu depan nggak akan bisa. Jadi kalian yang belum mengerjakan yang kemarin, minggu kemarin, materi yang kemarin nggak hadir. Kemarin yang hadir saya ingat ada 14 orang ya yang sudah saya absen. Jadi selain itu nggak bisa diabsen karena nggak ada tugas. Oke, saya kira itu aja pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Yuk.
Nggak bisa bawa yang lain. Ini bawa terus plastik 3 kilo mana ya? Ini ada. Bi, ini nutupnya gimana, Bi? Abi di isi kecil-kecil ya, Bi. Kayak lagian besok